Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Kabar terbaru yang hari ini dapat saya update bagi kita semua. Ini dimuat oleh FIFA ya, fifa.co.id ya. Israel berhasil ambil alih ya. Jadi jalur Gaza sudah berhasil diambil alih oleh Israel dan ada 1.500 anggota Hamas tewas ya di jalan-jalan. Ya, ini mengerikan ya. Apa yang terjadi kawan-kawan? Kita perlu doakan supaya perang ini dapat berakhir dan bisa damai ya. Dan semoga saja kedua negara bisa segera waras ya. Ya entahlah kita mau bicara apa lagi, tapi inilah perang ya, perang perebutan kekuasaan. Walaupun selalu umat-umat Islam di Indonesia menganggap ini perang agama ya, Islam menyerang Yahudi gitu ya. Padahal sebenarnya di Israel juga banyak orang-orang Islam ya. Bahkan tentara Israel banyak orang-orang Islam kawan-kawan ya. Bahkan pengetahuan yang saya tahu ya, bahwa penduduk terbesar nomor 2 di Israel itu adalah Islam, ya, beragama Islam. Ini Gaza ya, pasukan pertahanan Israel ya mengatakan mereka mendapatkan kembali kendali atas perbatasannya di jalur Gaza pada Selasa pagi, 10 Oktober 2023, sekitar 72 jam setelah milisi Hamas menerobos bagian-bagian penghalang dan melancarkan ya invasi yang mengakibatkan lebih dari 1.000 warga Israel dibantai atau diculik. Ya, ketika Israel terus bergulat ya dengan besarnya pembantaian yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023, militer negara ini secara resmi ya memberitahu keluarga para sandera bahwa orang-orang yang mereka cintai ditahan di Gaza. Pesawat-pesawat angkutan udara juga membombardir sebagian besar wilayah jalur Gaza. Sementara itu sekitar 300.000 tentara cadangan bersiap untuk melakukan invasi darat. Jadi uh, invasi darat ya sedang dipersiapkan juga ya oleh Israel. Dan penyisiran untuk menemukan anggota Hamas yang dikhawatirkan masih bersembunyi di wilayah Israel. Ya, dan ketegangan di perbatasan utara juga memicu ya Israel mengancam akan meningkatkan menjadi front kedua. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan pihaknya berhasil menutup perbatasan ya, menambang area di sekitar ya pelanggaran sebagai upaya ya sementara terhadap serangan lebih lanjut. Jumlah korban tewas di Israel akibat uh, serangan mendadak dan pertempuran berikutnya meningkat di atas 900 orang menurut laporan resmi. Jadi sudah 900 orang ya dari pihak Israel, dan itu rata-rata masyarakat sipil ya yang jadi korban ya atas kekejian teroris Hamas. Ya, kawan-kawan, lebih dari 500 orang masih dirawat di rumah sakit. Ya, banyak diantaranya mengalami luka dan lebih dari 2.700 orang terluka sejak Sabtu lalu. Pada hari terakhir, tidak ada satupun teroris yang masuk melalui pagar, kata juru bicara utama pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, dikutip dari Times of Israel Selasa 10 Oktober 2023. Meskipun ada indikasi ya sebelumnya, Hagari mengatakan bahwa militer belum mengidentifikasi adanya terowongan yang melintasi Gaza ke wilayah Israel. IDF memperkirakan masih ada sejumlah anggota Hamas yang bersembunyi di wilayah Israel. Semalam pasukan keamanan Israel membunuh setidaknya satu Hamas Palestina di dekat Kibbutz Saad. Pasukan Israel juga ya terlibat ya baku tembak dengan milisi Hamas di Kisufim ya, dan membunuh anggota Hamas lainnya di dekat Bismar ya, Hanegev, sekitar 24 kilometer 15 mil di wilayah Israel ya, di dalam wilayah Israel. Lalu Letkol Richard Head ya mengatakan 1.500 jenazah anggota Hamas telah ditemukan di sekitar Israel Selatan. Jadi sudah ada 1.500 ya jenazah anggota Hamas yang ditemukan. Itu dia teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu ulasan dari Bang Pavel dan bagaimana tanggapan kalian. Lalu kemudian juga ada pemberitaan ataupun pembahasan mengenai serangan tanpa henti Israel kuasai kembali perbatasan jalur Gaza. Nah ini dia ya beberapa jam yang lalu teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa Israel menyatakan telah menguasai kembali perbatasan jalur Gaza. Kalau kemarinnya ada pemberitaan ya bahwa Israel melakukan pengepungannya terhadap apa namanya ya jalur Gaza, lalu kemudian dalam pemberitaan ini dikabarkan bahwa Israel ya mengklaim telah kembali menguasai perbatasan.
Lalu kemudian Israel menyatakan ya setelah melakukan pengepungan akhirnya mereka menguasai kembali perbatasan jalur Gaza pada Selasa, dan kemudian ya di situ juga sudah banyak sekali apa namanya para tentara dari pihak Israel ya. Lalu kemudian dalam uraian yang lain juga dikabarkan bahwa militer Israel sebut ya sekitar 1.500 jasad pasukan Hamas ditemukan di Israel. Jadi itu dia teman-teman ya. Karena memang beberapa waktu belakangan usai kemudian viral ataupun ramai pemberitaan mengenai Hamas yang melakukan serangan dadakan terhadap Israel, lalu kemudian ada penjelasan ataupun ada uraian ya dari PM Israel yaitu Netanyahu yang kemudian juga mendeklarasikan pembalasan terhadap Hamas. Dan seperti yang kita lihat dalam banyak cuplikan pemberitaan ya, bahkan teman-teman kalau Bapak Ibu ya pengen tahu lebih detailnya itu lebih bagus memang kita coba lihat ya pemberitaan-pemberitaan dari luar ya, bukan hanya terbatas pemberitaan di bangsa kita di Indonesia, tapi juga pemberitaan-pemberitaan dari luar karena memang ini situasinya itu sangat kompleks sekali ya. Dan beberapa waktu belakangan saya lihat komentar-komentar dari netizen memang ada yang kemudian berpihak kepada Israel, ada juga yang kemudian memberikan dukungan kepada Palestina ataupun kepada Hamas ya. Tetapi bagi saya secara pribadi coba kita perhatikan teman-teman ya, dari kemarin pemberitaannya itu ya yang kemudian sering sekali disebut sebagai korban adalah masyarakat biasa ataupun warga sipil ini yang kemudian ya bagi saya secara pribadi sangat memprihatinkan ya, karena kasihan warganya di sana kalau mungkin sebelumnya yang mereka bisa bisa santai di rumah, bisa bersama dengan keluarga menikmati waktu santai, waktu luang dan segala macamnya ya, tetapi dengan situasi seperti ini tentu ini akan sulit ya, dan ini tentu akan sangat menakutkan bagi mereka yang ada di sana. Lalu kemudian juga ada pemberitaan terkait dengan Israel akan evakuasi warga sekitar Gaza dalam 24 jam ya. Lalu kemudian ada juga yang membahas terkait dengan lawan Hamas, Israel yang menguasai pemukiman di selatan dekat Gaza. Itu dia Bapak Ibu. Jadi memang dari kemarin pemberitaannya itu ya Israel terus melakukan serangan balik ya atas apa namanya, atas sebagai bentuk respon ya atas serangan Hamas yang sudah viral beberapa waktu belakangan. Lalu kemudian Israel kuasai kembali kantor polisi di Sderot ya yang dikuasai Hamas. Segini jumlah korban jiwa akibat perang yang terjadi di sana. Itu dia Bapak Ibu ya. Milisi Palestina berhasil bakar tank katanya ya Markava dan menguasai pangkal militer Israel di perbatasan Gaza. Jadi ini informasinya bervariasi Bapak Ibu ya. Informasinya sangat bervariasi, sangat beragam, tetapi itulah yang terjadi di sana. Bagi saya secara pribadi, ya apa yang terjadi di sana ya biarlah itu kemudian mereka bisa selesaikan ya, karena yang kemudian sangat memprihatinkan, yang kemudian sangat disayangkan itu adalah masyarakat sipil ya, warga biasa yang menjadi korban. Ada warga yang kehilangan anggota keluarganya ya, bukan hanya itu kehilangan pekerjaan ya dan segala macamnya. Wah, ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana tadi juga sudah sempat ya diuraikan oleh Bang Pavel ya yang mengatakan bahwa kita doakan ya supaya kemudian apa yang terjadi di sana ya situasinya bisa cepat reda ya, bisa cepat pulih teman-teman ya. Karena kasihan warganya ya, baik warga yang ada di Israel maupun warga yang ada di Palestina, sama-sama kasihan Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak tahu apa namanya, apa yang kemudian menjadi persoalan mereka di sana secara detail ya, karena kita tidak ada di sana ya. Memang kalau kita perhatikan dalam banyak pemberitaan, ya ada yang kemudian menyebut ini terkait dengan perebutan luas wilayah ya, ataupun kemudian terkait dengan pemukiman dan segala macam ya. Silakanlah masing-masing kan orang akan menyampaikan opini berdasarkan sumber-sumber yang mereka peroleh ya. Tetapi di atas semuanya itu ya saya lebih melihatnya bahwa ini terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mesti diperjuangkan, yang mesti disuarakan baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang serangan yang kemudian juga dilakukan oleh Israel sebagai bentuk balasan ya atas serangan yang sudah dilakukan oleh Hamas itu memang luar biasa Bapak Ibu. Aduh ya, kasihan sekali masyarakatnya ya. Jadi ini yang tadi saya lihat dalam banyak komentar ya, ada juga yang memang memberikan keprihatinan terkait dengan situasi tersebut ya. Tetapi juga ada yang kemudian bahkan nampak senang ya, nampak senang, atau bahkan juga ada yang kemudian memberikan pujian ya kepada Hamas yang katanya wah ini Hamas katanya luar biasa dan segala macam ya. Bagi saya secara pribadi ya silakanlah ya, hal itu kan masing-masing orang kan punya kebebasan ya untuk mengekspresikan keyakinan ya, untuk mengekspresikan apa namanya apa yang dia bila dan segala macamnya. Tetapi kalau saya secara pribadi melihatnya jangan melupakan nilai-nilai kemanusiaannya ya.
Mungkin ada orang yang kemudian tidak suka dengan orang yang ada di Palestina ataupun kemudian orang yang ada di Israel, tapi kan tidak berarti itu bisa digeneralisasikan ya. Bukan berarti satu orang yang salah, satu dua orang yang salah, lalu kemudian salahin yang lain. Nggak bisa begitu Bapak Ibu ya kalau saya melihatnya seperti itu. Bahkan beberapa waktu belakangan juga ramai ya ada satu cuplikan video katanya yang mana apa namanya penganut agama Yahudi katanya meludahi apa namanya ya orang beragama Kristen ya. Lalu kemudian ada muncul komentar bahkan di video kita sebelumnya juga ada yang membahas bahwa ya untuk apa orang Kristen membela orang Israel katanya itu ada orang Yahudi katanya yang ludahi orang Kristen. Bagi saya secara pribadi itu kan dilakukan oleh satu dua tiga orang ya, bukan berarti yang lain kemudian bisa disamaratakan dengan itu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua, mari terus lihat nanti perkembangannya dan dengan harapan supaya ada solusi yang paling baik.